akan dicek terlebih dahulu yang rusak yang mana antara bearing dan karet. Itu yang rusak yang mana silahkan diganti. Jadi tidak perlu beli sekian dari pangkonnya itu ya. Oke geng, kembali lagi di channel Spare Part ALK, channel yang membahas seputar spare part mobil dan truknya. Oke geng, kali ini kita akan bahas fungsi dari center bearing ya teman-teman ya. Ini ada beberapa center bearing atau lahir gantung ya teman-teman ya. Ini punyanya Mitsubishi Canter, ini untuk Toyota, dan yang ini untuk Isuzu Elf NKR 71, dan ini bearingnya saja ya teman-teman ya, dari KTP ya teman-teman. Jadi fungsi center bearing ini yang pertama itu untuk penahan ya teman-teman ya, penahan antara join yang dari gardan panjang kan, join itu teman-teman ya. Jadi fungsi center bearing itu menahan di tengah-tengahnya. Dan yang kedua itu meredam getaran karena ada komponen karetnya teman-teman ya. Oke, untuk detail barangnya kita akan coba buka satu-satu ya, antara central bearing yang di sini dari central bearing Mitsubishi Canter, central bearing Toyota Dina, dan central bearing Isuzu NKR 71 ya teman-teman ya. Ini akan kita buka satu-satu supaya paham ya teman-teman ya cara kinerjanya center bearing ini atau leher gantung ini ya teman-teman. Oke, yang pertama kita ada di merek KTB ya teman-teman ya, di MB 563234 ya teman-teman ya. Ini fungsinya seperti ini. Untuk detail barangnya teman-teman ya, untuk detail barangnya seperti ini. Jadi ini satu set teman-teman ya, ini beda semua teman-teman ya. Ini satu set. Kenapa saya bilang satu set? Ini ada pangkonnya teman-teman ya, ada besinya ini. Ini ada besinya satu set, jadi tinggal pasang ini teman-teman ya. Jadi tinggal pasang. Ini bearingnya ada di sini, yang di tengah ini bearingnya, dan ini komponen karetnya untuk peredam. Jadi fungsinya ini untuk menahan join dan meredam getaran. Jadi yang sering kendala itu sebenarnya ada di bearingnya teman-teman ya. Ada di bearing ini teman-teman ya. Ada di bearing ini. Kalau misalnya sudah lama dipakai jalan terus, kemungkinan besar yang pertama rusak itu bearing teman-teman ya. Dan yang kedua di karet ini teman-teman ya, di karet lahir gantung ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya rusak di bearingnya, kita bisa beli di bearingnya saja teman-teman ya. Kalau untuk bearingnya punyanya Canter seperti ini, kita ada di merek KTP juga, di kode 4 MB 563234 ya teman-teman ya. Jadi untuk detail barangnya seperti ini, kita akan buka ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman rusak di bearingnya, bisa beli bearingnya saja teman-teman ya. Kalau misalnya karetnya ini masih bagus, silahkan diganti bearingnya saja teman-teman ya. Ini bearingnya saja seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini bearingnya yang di tengah ini teman-teman ya. Ini bearingnya harus lancar putarnya. Oke. Jadi untuk setiap truk, setiap kendaraan itu beda-beda teman-teman ya. Kalau untuk Canter PS 110 maupun PS 125 seperti ini, bearingnya bulat teman-teman ya. Namun kalau untuk PS 100 yang lama, yang cumplung, itu bearingnya segitiga teman-teman, lebih kecil daripada yang PS 110 maupun PS 125 teman-teman ya. Oke, lanjut di yang kedua, kita ada di merek Lexus, ini Toyota. Ini untuk Dina 130
HT ini seperti ini teman-teman. Ini karet beserta bearingnya saja teman-teman ya, tidak ada pangkonnya teman-teman, tidak ada pangkon besinya ya seperti Mitsubishi Canter ya, tidak ada pangkon besinya. Jadi ini cuma karet dan bearing. Kalau untuk bearing tetap di tengah-tengah sini teman-teman ya. Kalau untuk bearingnya, nah ini. Jadi kalau kemungkinan besar sudah lama dipakai, yang pertama rusak itu pasti bearing teman-teman ya. Yang pertama itu bearing, yang kedua di karet teman-teman. Kalau untuk Toyota Dyna ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya, komponennya sangat kuat. Ini jarang sekali untuk trouble teman-teman ya. Sangat bagus, sangat rekomendasi untuk merek Lexus teman-teman ya. Sangat rekomendasi saya. Dan yang ketiga kita ada di merek Isuzu Astra. Ini punyanya Mitsubishi, ini punyanya Isuzu NKM 1 teman-teman ya. Modelnya seperti ini. Ini hampir sama seperti Dyna, jadi tidak ada pangkonnya, hanya karet dan bearing teman-teman ya. Bearingnya ada di dalam. Dan kelebihannya untuk sentral bearing di lahir gantung NKX1 itu ada fatnya ya teman-teman ya. Ada nipple untuk fat yang di sini. Jadi bisa menambah stem pad. Ini kelebihannya punyanya Isuzu NKX1, ada fatnya teman-teman ya. Jadi bisa ditambahkan untuk stem padnya teman-teman. Jadi tidak aus gitu. Lebih kuat teman-teman ya. Seperti ini modelnya. Jadi semua itu sama saja teman-teman ya. Kalau misalnya yang rusak bearing, silahkan beli atau diganti saja bearingnya teman-teman ya. Kalau misalnya yang rusak di karetnya yang ini, diganti karetnya saja, tidak perlu satu set seperti ini ya teman-teman ya, tidak perlu satu set. Jadi meminim pembelian spare part ya teman-teman ya. Jadi silahkan dicek terlebih dahulu yang rusak yang mana antara bearing dan karet, itu yang rusak yang mana silahkan diganti. Jadi tidak perlu beli sekian dari pangkonnya itu teman-teman ya. Jadi meminimalisir biaya pembelian teman-teman ya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi untuk pengalaman kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.